Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zaira? Harapan dan doa saya semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kisah nyata hutang lunas atas pertolongan Allah berikut ini membuktikan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Utang piutang merupakan masalah yang kerap menimbulkan gelap mata. Hal ini tentu harus dihadapi dengan hati-hati. Jangan sampai terburu-buru mengambil jalan pintas yang justru menimbulkan masalah baru. Percayalah, dengan usaha diiringi ibadah yang kuat, Allah akan selalu menolong hambanya. Mari simak kisah nyata hutang piutang lunas atas pertolongan Allah SWT berikut ini. Allah selalu memiliki berbagai jalan untuk membantu hambanya yang kesulitan. Sama seperti kisah nyata hutang lunas atas pertolongan Allah berikut ini. Masalah yang sama dapat terselesaikan dengan jalan yang berbeda. Dengan begitu, ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah nyata hutang piutang lunas atas pertolongan Allah berikut ini. Yang pertama, doa melunasi hutang. Kisah hutang lunas atas pertolongan Allah dialami oleh Deriansyah, yang merupakan mantan musisi dan penyiar radio yang kini bergelut dalam kegiatan keislamannya. Setelah meninggalkan dunia hiburan, penggawa podcast Kasih Solusi di kanal YouTube ini sempat mencoba berdagang. Ia pernah menjual sate taichan hingga martabak, bahkan tersebar ke 5 cabang. Deriansyah mengaku sempat meminjam uang sebagai modal untuk membesarkan usahanya. Sayangnya, usahanya tak berjalan sesuai harapan, hingga ia terlilit hutang. Kisah nyata hutang lunas atas pertolongan Allah ini dibagi dalam kanal YouTube Adit Okto. Dalam situasi ekonomi yang terhimpit, ia bahkan sempat menjadi korban hipnotis. Sisa uang di ATM yang hanya sebesar 600.000 dikuras habis hingga tersisa 50.000. Di tengah kondisi yang semakin kalut, Deriansyah terus ditagih untuk mengembalikan uang yang pernah ia pinjam sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, totalnya mencapai 160 juta dan harus dilunasi dalam waktu dekat. Stres sudah pasti dirasakan oleh Deriansyah. Terlebih, ia sempat diancam akan dilaporkan ke polisi jika tak segera melunasi hutangnya. Hampir hilang arah, ia mencoba browsing di internet untuk mencari doa yang dapat mengeluarkannya dari hutang-hutang. Ia pun menemukan kajian Ustadz Syafiq Pesalamah yang mengajarkan doa melunasi hutang. Deriansyah pun mempraktekannya setiap hari, termasuk atau berdoa dengan harapan akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai 30 hari, ia mengaku menerima chat WhatsApp dari orang yang ia pinjami modal. Mulanya ia berpikir orang tersebut akan kembali memaki-makinya dan menagih hutangnya. Siapa sangka bahwa keadaan yang terjadi justru sebaliknya. Orang tersebut membebaskan hutang Deriansyah dari utang sebesar 160 juta dan mengikhlaskannya. Merasa tak percaya, ia pun menanyakan keputusannya tersebut hingga berulang kali. Seperti mimpi, orang tersebut kembali menegaskan bahwa Deriansyah sudah terbebas dari hutang piutang. Ia bahkan didoakan menjadi orang yang sukses. Deriansyah sangat percaya dengan kekuatan doa melunasi hutang yang pernah ia ucapkan tanpa henti. Bunyi doa melunasi hutang adalah sebagai berikut. Allahumma fini bi halalila an haramika wa ahnini bi fadlika aman siwaka. Yang artinya, ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu, hingga aku tidak minta kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi.
Dari kisah nyata hutang lunas atas pertolongan Allah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah sangatlah dekat. Banyak orang yang terlilit utang berharap menerima pertolongan dari orang lain terlebih dahulu. Padahal seharusnya Allah lah yang menjadi tempat mengadu dan meminta pertolongan pertama kali. Dengan usaha dan keyakinan, semua masalah dapat diselesaikan, bahkan dengan cara di luar logika dan matematika manusia. Yang kedua, amalan surat Al-Ikhlas. Kisah nyata hutang lunas atas pertolongan Allah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, Rasulullah duduk di pinggir kota Madinah. Di hadapannya melintas sebuah iring-iringan yang membawa jenazah seorang laki-laki. Rasulullah pun bertanya, apakah mayat laki-laki itu meninggalkan hutang? Para sahabat Nabi pun menjawab, betul, laki-laki ini meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Salatkanlah laki-laki ini oleh kalian, karena aku tidak mau menyolati orang yang memiliki hutang, lalu meninggal dan belum melunasinya, kata Rasulullah. Tak lama kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk melunasi hutang laki-laki tersebut. Rasulullah pun penasaran dengan amalan yang membuat laki-laki tersebut mendapatkan kemuliaan begitu besar dari Allah. Berkat membaca surat Al-Ikhlas setiap hari sebanyak 100 kali, dalam surat ini terdapat penjelasan sifat Allah dan pujian kepadanya. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali seumur hidupnya, maka dari itu dia tidak akan keluar dari dunia ini meninggal kecuali telah melihat tempatnya di surga. Siapa saja yang membaca surat ini dalam sholat 5 waktu sebanyak beberapa kali, maka hari kiamat akan diberikan kepada syafaat. Barang siapa yang membaca surat ini dalam sholat 5 waktu sebanyak beberapa saat, maka pada hari kiamat akan diberikan syafaat. Bahkan mereka akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kerabatnya yang masuk neraka, ujar malaikat Jibril panjang lebar. Dari kisah nyata hutang lunas atas pertolongan Allah ini menunjukkan bahwa istimewanya surat Al-Ikhlas. Meski hanya terdiri dari 4 ayat surat singkat, siapa saja yang membacanya 1 kali akan diampuni dosa-dosanya. Hutang harta tetap wajib dibayar sebelum meninggal. Sertakan juga dengan berikhtiar membaca surat Al-Ikhlas agar Allah memberikan kemudahan untuk melunasi hutang. Yang ketiga, tawakal berusaha. Kisah nyata hutang lunas atas pertolongan Allah juga dirasakan oleh Azam, pria asal Bojonegoro, Jawa Timur. Mengutip laman hidayatullah.com, ia pernah berada di puncak roda kehidupan dengan segala kemewahannya. Mobil sebanyak 3 buah, rumah besar, hingga usaha jual beli beras dengan omset mencapai 20 ton pernah ia miliki. Bisnisnya terus berjalan dengan mulus hingga tak sadar menimbulkan arogansi dan kesombongan dalam dirinya. Ia merasa takabur karena berhasil meraup kesuksesan di usia yang tergolong mapan, yakni di usia 34 tahun. Tak butuh lama dari sifat kesombongannya muncul. Ia ditipu mitra bisnisnya. Uang sebesar 50 juta yang ia titipkan sebagai bentuk kerjasama lenyap ditipu orang. Sejak itulah bisnis yang semula lancar berbalik menjadi macet. Ia pun harus menutupi semua kerugiannya dengan menjual barang-barang berharganya. Tak hanya harus menjual mobil, Azam mencari pinjaman ke teman-teman hingga bank sekaligus. Dari pengusaha sukses, kini ia menjadi orang yang terlilit utang piutang. Hingga akhirnya ia mencapai titik terendah dalam hidupnya ketika tak lagi mampu membayar kontrakan rumah. Di tengah kekalutannya, Azam mendatangi temannya dan menceritakan semua permasalahannya. Singkat cerita, ia diperbolehkan menempati sebuah rumah dengan imbalan bekerja dengan temannya itu. Sejak itu, ia mencoba menata ulang hidupnya dan melamar pekerjaan.
Bermula dari agen sebuah majalah Islam hingga merintis badan amil zakat, Azam berhasil bangkit dari keterpurukan. Rumah yang semula hanya bisa ia kontraki, kini bisa dibeli cash seharga 180 juta. Dengan satu langkah pasti, Azam berhasil melunasi hutang piutangnya tanpa membebani orang lain. Kisah nyata hutang lunas atas pertolongan Allah ini membuktikan bahwa usaha sekecil apapun tak akan sia-sia. Ingatlah, selalu ada jalan selama kita memasrahkan semua urusan kepada Allah. Mulai saat ini, libatkanlah Allah dalam setiap urusan. Niscaya semua masalah akan terasa lebih mudah dan mendapatkan jalan keluar yang indah. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan dukung terus channel Sahira dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta share ke sosial media sahabat agar channel ini dapat berkembang dan terus menebar kebaikan di jalan Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.